Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas topik terkait dengan pengolahan risiko Black Swan. Ini sering jadi pembahasan ya di para praktisi manajemen risiko terkait dengan bahayanya ketika risiko Black Swan ini terjadi karena berdampak sangat besar. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Black Swan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, izin kita share materinya sebagai berikut. Ada 4 topik di dalam webinar ini. Pertama, pengertian Black Swan, karakteristik Black Swan, bagaimana mengolahnya agar sikap Black Swan terkendali, terus pihak-pihak yang terlibat menangani Black Swan. Nah, sekian 4 subtopik yang menarik yang bisa kita diskusikan ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pengertian Black Swan? Nah, Black Swan atau teori adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh ahli SASIK dan mantan trader finansial Nassim Nicholas Taleb dalam buku yang terbit tahun 2007, yaitu The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable. Jadi secara singkat, teori ini menjelaskan kemunculan peristiwa langka acak tidak dapat diprediksi, namun memiliki dampak yang sangat masif dan ekstrim terhadap lanskap bisnis, ekonomi, maupun sosial. Jadi Black Swan itu adalah suatu peristiwa yang memang tidak bisa diprediksi, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Baik itu dari sisi bisnis, ekonomi, maupun sosial. Nah, apa sih karakteristik peristiwa Black Swan? Nah, Taleb merumuskan 3 kritik spesifik yang membuat sebuah peristiwa dikategorikan sebagai Black Swan. Pertama, outlier. Jadi peristiwa tersebut berada di luar ekspektasi normal karena tidak ada bukti atau riwayat di masa lalu yang menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Jadi suatu peristiwa besar yang tiba-tiba muncul, tidak ada data historical, dan orang tidak akan sempat ya berpikir bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nanti ada beberapa contoh ya, peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan sebagai Black Swan. Yang kedua, dia memiliki dampak ekstrim, catastrophic head impact atau extreme impact. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, ia mau perubahan atau guncang yang luar biasa bagi dunia atau organisasi. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Anda bisa bayangkan dengan contoh Black Swan itu, apa yang terjadi dengan dunia, apa yang terjadi dengan kooperasi kita. Itu sangat berdampak sekali. Nah, kemudian prediksi retrospektif. Setelah peristiwa itu terjadi, si pada sama cenderung mencari pembenaran atau penjelasan logis dan mengklaim bahwa tersebut sebenarnya sudah bisa diduga sejak awal. Tapi sebenarnya nggak bisa. Ya, jadi manusia merasa, oh itu sudah diprediksi, ya tiba-tiba itu terjadi. Jadi ini suatu kejadian yang tiba-tiba muncul, namun berdampak sangat besar, sangat ekstrim. Nah ini contoh-contohnya nih. Ya, kita tidak bisa memprediksi kenapa sih terjadi eh, kejadian terjadi 11 September di Amerika Serikat, ya di mana ada pesawat nabrak gedung World Trade Center. Siapa yang bisa memperkirakan ini? Tidak ada. Atau krisis finansial global tahun 2008, atau munculnya internet, ya, atau munculnya digitalisasi, HP, atau pandemi COVID yang kemarin. Orang ketika terjadi pandemi nggak bisa memperkirakan kok terjadilah pandemi COVID ini. Tidak ada seorang pun yang memprediksi akan terjadinya COVID pandemi. Nah, ini adalah contoh Black Swan yang memang sulit diprediksi, tapi kita diminta untuk tetap resisten. Kita diminta untuk tetap resilience, memiliki daya tahan terhadap goncangan-goncang itu. Jadi intinya, ya kita tidak bisa melakukan antisipasi, tetapi kita diminta untuk bisa menjaga ya resiliensi daya tahan yang luar biasa terhadap guncang-guncangan itu. Itu makna daripada teori Black Swan ini. Bagaimana mengolah teori, bagaimana mengolah risiko Black Swan ini biar terkendali? Ya, jadi Black Swan pada dasarnya tidak bisa diprediksi menggunakan model manajemen risiko konvensional. Ya, seperti proyeksi, market probability based dampak, standar atau kurva normal, Bell curve. Pendekatannya harus bergeser dari predicting menjadi mitigant vulnerability.
ya, mengurangi kerentanan dan membangun resiliensi. Jadi perusahaan harus siap ya dengan segala sesuatu yang bisa menjaga sustainability usahanya. Perusahaan harus resilience, harus memiliki daya tahan terhadap gangguan-gangguan yang besar sekali di masa depan. Walaupun di sini Black Swan ini memang tidak bisa diprediksi. Ya, berikut adalah strategi taktis untuk mengolah risiko Black Swan. Satu, membangun struktur yang anti fragile, kebal guncangan. Ya, jadi alih-alih sekedar bertahan, organisasi harus mampu berkembang di tengah kacauan anti fragile. Ya, saking dahsyatnya ini. Ya, misalnya melakukan redundancy optional. Jangan terlalu ekstrim menerapkan efisiensi atau lean management tanpa menyisihkan ruang bernapas. Sediakan cadangan cash, likuiditas, rantai pansus cadangan, dan infrastruktur IT ganda seperti disaster recovery center. Jadi semuanya harus punya backup, tidak bergantung kepada satu sumber daya. Ya, jadi selalu berpikir waspada. Ya, kalau terjadi risiko black swan itu. Kalau terjadi gangguan yang sangat luar biasa. Jadi perusahaan itu harus siap. Ya. Terus desentralisasi otoritas. Struktur organisasi yang kaku dan terlalu hierarkis lambat merespon krisis. Nah, ini saya kira jangan ya, apalagi dengan kondisi dunia ini sekarang VUCA ya, di mana ketidakpastian menjadi pasti, di mana disrupsi hampir terjadi, sering terjadi. Maka ya strukturnya harus agile. Nah, berikan otonomi pada unit kerja agar bisa mengambil keputusan cepat saat terjadi anomali. Ya, jadi dibuatlah suatu strukturisasi yang bisa menangani gangguan-gangguan dengan cepat dan proaktif, bukan reaktif. Ya. Mungkin rasanya gitu. Nah, gunakan stress testing dan scenario planning, bukan prediksi. Ya, jadi jangan menggunakan data testimoni untuk masa depan uh, untuk memprediksi black swan. Karena data manusia tidak pernah mendeteksi black swan. Karena black swan itu tidak ada data historical. Ya, jadi diutamakan di sini adalah ya kita harus melakukan berbagai skenario. Ya, jadi strateginya adalah lakukan simulasi worst case scenario ekstrim. Kalau seandainya terjadi begini yang sangat besar, kamu harus ngapain? Jadi tanyakan pada tim Anda apa yang terjadi infrastruktur utama jika kita lumpuh total selama 3 bulan dan bagaimana jika sumber pendapatan kita hilang besok. Nah, jadi hindarilah yang namanya konsentrasi risk. Ya, jangan kita berbisnis pada salah satu nasabah saja dengan portfolio yang sangat besar, sehingga kalau nasabah itu terjadi kolaps, nah kita akan terganggu langsung usaha kita. Atau kalau terjadi gangguan, gempa dahsyat, termasuk salah satu ini gempa megatrust, ya itu bagaimana? Ya, jadi harus ada skenario di mana di dalam skenario itu nanti ada mitigasi yang bisa meningkatkan daya tahan perusahaan dan menjaga sustainability usaha kita. Nah, kemudian fokusnya bukan pada seberapa besar peluang terjadinya, melainkan bagaimana kesiapan. Nah, ini kesiapan organisasi jika hal itu benar terjadi. Bisnis kondisi plannya seperti apa? Strateginya seperti apa? Bisnis kondisi strateginya seperti apa? Ya, kalau terjadi gangguan-gangguan besar itu. Ya, gangguan dari disrupsi, gangguan dari natural hazard, gangguan dari man-made. Ya, kita nggak tahu ke depan ini seperti apa. Bahkan bisa di sini terjadi perang nuklir dan sebagainya. Harus bagaimana perusahaan biar tetap bisa sustain. Nah, ini harus ada kesiapan. Jadi perusahaan harus melakukan manajemen risiko yang proaktif, ya, menyediakan seluruh mitigasi-mitigasi yang bisa meningkatkan daya tahan atau resiliensi dan bisa menjaga sustainability usaha dalam jangka panjang. Yang ketiga, barbell strategi angkat besi. Ini adalah konsep manajemen portofolio risiko dari Taleb untuk memberikan papan risiko ekstrim sekaligus tetap membuka peluang keuntungan. Tempatkan mayoritas sumber daya misal 85-90 pada area yang sangat aman dan risiko rendah. Nah, di era VUCA, di era disrupsi, ya dan sebagainya ini ya kita jangan ya menempatkan mayoritas sumber daya itu ke dalam berisiko tinggi tapi yang aman untuk memastikan kelangsungan hidup dasar organisasinya.
Nah, kemudian sisanya ya tempatkan sumber dayanya ya 10-15% pada area yang sangat spekulatif, berisiko tinggi, namun memiliki potensi keuntungan raksasa, positif asimetrik jika terjadi yang tak terduga. Jadi ada backup-nya ya sekitar 85-90%. Tapi kita juga harus bermain kepada yang sifatnya risiko tinggi yang memiliki ya atau menjadikan high return ya. Nah, kemudian hindari berada di tengah-tengah. Misalnya 50% yang sangat aman, 50% yang sangat tinggi itu nggak boleh ya. Jadi kalau terjadi gangguan pada 50% ya kita tidak bisa ya menjaga resiliensi kita. Nah ini barbas strategi karena black swan itu bisa kapan saja terjadi ya. Jangan kita tempatkan kepada sumber daya kita, aset-aset kita pada instrumen-instrumen yang memang berisiko tinggi. Ya, ini yang saya kira perusahaan-perusahaan harus sadar nih. Ya, jangan high risk, high return ya. High risk return boleh, tapi jangan sampai semua portofolionya main di high return, di high risk. Karena ini kalau ini terjadi akan mengukis ya keuntungan perusahaan dan akan membuat perusahaan itu akan rugi dan tidak bisa beroperasi lagi. Yang keempat, mengidentifikasi dan memulai single point of failure ya. Jadi petakanlah seluruh bisnis Anda ya, buat risk mapping. Cari satu titik crucial yang jika itu gagal seluruh sistem akan runtuh. Nah, ini terkait dengan concentration risk. Anda jangan bermain di concentration risk. Teliti ya, mana titik krusial yang jika itu gagal maka seluruh sistem akan runtuh. Jika Anda hanya bergantung pada satu vendor utama atau satu sistem IT tanpa backup cloud atau satu figur kunci, key percent Anda sedang membuka lebar-lebar untuk black swan. Jadi jangan menempatkan ya sekeranjang telur, ya sekumpulan telur dalam satu keranjang. Nah itu concentration risk. Jadi kita harus memiliki beberapa cadangan yang bisa mengurangi dampak ya kalau itu risiko itu terjadi. Nah ini jelas ya di era buka ini strategi ini saya kira harus kita lakukan ya, kita petakan, kita identifikasi. Saya yakin seluruh perusahaan pasti punya titik krusial dan kalau itu terjadi maka sistem akan runtuh. Apalagi zaman sekarang kalau kita semua sudah menggunakan teknologi informasi yang cukup kompleks kompleks. Nah, ini pasti akan banyak risiko akan menerpa ya sistem TI kita. Maka sistem backup kita, DS kita harus handal di dalam menghadapi risiko-risiko cyber attack dan sebagainya. Yang kelima, budayakan keterbukaan terhadap early warning sign. Nah, seringkali tanda-tanda kerja sebuah knowledge diabaikan kan dianggap tidak signifikan atau kan adanya fenomena groupthink. Semua orang takut menyerahkan pendapat yang berbeda dari mayoritas. Nah, ini. Jadi harus terbuka. Ya, terapkan prinsip physical safety di mana tim di lini depan, internal auditor, tim IT juga atau operasional merasa aman untuk melampaukan kejadian kecil apapun sebelum itu bisa menjadi krisis. Nah, keterbukaan ini pertama. Risk owner di dalam mendisclose risiko-risiko walaupun terkecil, tapi kalau itu dibiarkan akan menimbulkan risiko besar, ini harus dijaga, harus didukung. Ya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi lebih awal. Early warning system dengan menggunakan KRI, risk indicator sebagai leading indicator. Ini kita bisa ya lebih awal untuk mendeteksi ya faktor penyebab root cause analysis yang bisa menimbulkan risiko yang lebih besar lagi. Jadi di sini secara filosofis Anda tidak bisa mengulangi muncul black swan, tetapi Anda sebenarnya bisa mengelitkan seberapa rentan diri atau organisasi Anda terhadap dampaknya. Nah ini, Anda harus pandai mengidentifikasi seberapa rentan si perusahaan Anda. Mana ya titik kritikalnya yang bisa membuat perusahaan Anda sistemnya akan kolaps. Jadi bukannya kita memproyeksikan kapan terjadinya black swan, tapi cenderung kepada berapa siap Anda menghadapi black swan itu, ya bagaimana Anda membuat suatu framework ya yang bisa
memanfaatkan seluruh kapasitas agar perusahaan Anda bisa tetap memberikan layanan ketika terjadi gangguan besar berupa black swan itu. Ya. Nah, pihak-pihak yang terlibat untuk mengendalikan black swan. Jadi secara definisi, black swan adalah peristiwa langka, ekstrim, dan hampir mustahil untuk diprediksi sebelum terjadi, atau istilah yang diperlukan oleh Nassim Nicholas Taleb, karena sifatnya yang tidak bisa ditebak. Karena tidak ada data circle, dia tiba-tiba muncul dan berdampak besar. Ya, tidak ada satu pihak tunggal yang bisa mencegahnya. Ya, namun dalam hal mengendalikan dampak, mitigasi risiko dan membangun ketahanan resilient agar sistem tidak hancur saat black swan terjadi, peran tersebut dibagi ke dalam beberapa pihak lintas sektoral. Karena kalau black swan terjadi memang sangat besar dampaknya dan bisa berdampak ke seluruh sektor, bukan hanya korporasi tapi lainnya juga. Ya. Nah, berikut adalah PPH yang merupakan beserta contoh nyatanya. Pertama, lembaga regulator dan pemerintah, otoritas makro seperti OJK dan sebagainya. Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan seperti Bank Sentral atau OJK berperan membuat regulasi, jaringan pengaman, dan kebijakan darurat untuk menjaga stabilitas sistem secara makro. Ya, kalau terjadi black swan, ya sudah siap nih mitigasinya. Ada sistem pengaman. Nah, perannya di sini adalah membina ketahanan sistemik, menyediakan dana talangan bailout jika diperlukan, dan memaksa industri memiliki cadangan darurat. Jadi kalau di asuransi ada cadangan teknisnya, ya supaya kalau terjadi black swan, perusahaan asuransi masih bisa bertahan. Nah, ini contoh nyata black swan, ya, krisis keuangan 2008. Ini contohnya Bank Sentral AS, The Fed, dan pemerintah dunia melakukan intervensi pasar dan menyediakan likuiditas dalam skala masif untuk mencegah keruntuhan total sistem keuangan global. Pandemi COVID, nah ini pemerintah di berbagai negara melakukan paket stimulus ekonomi dan kebijakan lockdown untuk menekan dampak kesehatan sektor yang kolaps tiba-tiba. Karena hampir seluruh usaha itu tutup, orang tidak berani keluar karena takut terjangkit dengan COVID ini. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan di beberapa sektor itu langsung bangkrut ya. Ya karena tidak bisa produksi, tidak bisa berjualan, tidak ada pemasukan ya untuk meningkatkan laba. Nah ini, jadi perannya pemerintah nih. Ya karena mungkin jangkauan black swan-nya sangat luas. Ya. Nah kemudian kalau black swan itu menerpa pemapar perusahaan, maka peran manajemen puncak, direksi, CO, dan Chief Risk Officer (CRO) ini sangat penting. Di level mikronya, ya kalau memang black swan itu memapar perusahaan, ya atau bisnis, jajar eksekutif khususnya fungsi manusia bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tidak hancur berantakan ketika skenario terburuk terjadi. Jadi perannya di sini adalah menerapkan strategi testing, dia selalu melakukan testing dengan skenario terburuk yang bisa mengganggu ya sustainability usaha perusahaan, dan apa mitigasi atau action plan yang harus diambil kalau berhadapan dengan skenario terburuk. Terus melakukan diversifikasi bisnis, menjaga likuiditas yang sehat dan tidak menggunakan utang yang berlebihan. Ya, apalagi kalau utangnya menyangkut nilai mata uang, ya dolar dan sebagainya, selalu fluktuatif. Yang kalau terjadi rupiah terdepresiasi sangat dalam, itu pasti akan memberikan perusahaan untuk membayar hutang luar negerinya. Nah, ini bahayanya. Maka harus dikendalikan. Nah, contoh nyata, sektor perbankan pasar 2028, perbankan global kini wajib mengikuti aturan Basel 3.4 yang ditulis oleh CRO-nya, di mana bank harus menjaga rasio modal minimal yang sangat ketat agar siap menghadapi goncangan ekstrim yang tidak terduga. Jadi ada backup-nya. Jadi di sini yang penting adalah kesiapan, mitigasi yang harus diambil oleh perusahaan-perusahaan yang terpapar dengan black swan itu. Yang ketiga, lebih mikro lagi di dalam suatu perusahaan adalah tim manajemen krisis dan community business atau BCM. Organ-organ atau unit ML yang membawahi atau menerapkan BCM ini sangat penting. Ya, tadi di level makronya pemerintah, di level mikronya itu CRO, dan di bawah lagi. Nah, pihak yang harus terlibat untuk mengendalikan risiko black swan itu adalah tim manajemen krisis
atau kondisi atau organ-organ BCM yang sudah ditetapkan oleh. Dengan demikian, ya setiap perusahaan itu ya mau tidak mau itu harus menekan BCM. Karena di era dunia yang VUCA, disrupsi, ini sangat rentan ya kalau perusahaan-perusahaan tidak menerapkan BCM ini. Ya, bahkan OJK atau regulasi lain itu sudah mandatorikan supaya perusahaan-perusahaan itu menjaga sustainability usaha seperti halnya perusahaan-perusahaan BUMN diatur dalam Permen nomor 2 ya, dan juga oleh OJK. Nah, di sini peran organ BCM adalah menyusun BCP dan DRP supaya kalau dia terjadi gangguan yang sangat besar yang kita anggap sebagai black swan, nah perusahaan itu tetap bisa melayani, bisa membayar kewajiban, bisa produksi dan sebagainya. Maka dia harus menyusun BCP. Dan juga kalau memang gangguan itu mengganggu sistem TI-nya, maka dia harus menerapkan DRP dan DRC yang handal. Mereka berfokus pada adaptasi cepat, bukan prediksi akurat. Jadi mereka tidak bisa memprediksi kapan gempa megatrust terjadi, kapan musibah tsunami terjadi, dan sebagainya. Tapi mereka dituntut untuk bisa sustain ya, dan ini ya, dan bergerak cepat, agile untuk bisa memitigasi itu. Nah, ini contohnya serangan cyber global seperti ransomware yang masif. Perusahaan teknologi atau sekuritas yang memiliki tim BCM kuat dapat langsung mengisolasi jaringan mereka beralih ke server cadangan offline dalam hitungan jam. Ya, jadi tidak lama. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan perbankan yang sangat tergantung sama IT, wah ini ya beralihnya atau proses recovery-nya harus cepat ya. Dan tetap beroperasi tanpa membayar tebusan. Yang biasanya nih cyber attack ini, para cyber ini minta tebusan nih. Nah, tapi dia dengan punya BCM ya bisa tetap melanjutkan bisnisnya tanpa harus membayar tebusan yang diminta oleh para cyber attack-nya. Nah, terus ini adalah keempat lembaga internasional nih, sektor kesehatan dan keamanan global nih. Ya, untuk peristiwa Black Swan yang bersifat lintas negara seperti pandemi, perang nuklir, atau bencana alam global, lembaga internasional berperan sebagai koordinator penanganan. Nah, ini penting nih. Ya, karena memang sifatnya Black Swan itu yang memiliki extreme impacts. Ya, pasti bukan hanya menerpa satu perusahaan, tapi juga perusahaan atau bahkan suatu negara atau antar negara. Maka perlu ada lembaga internasional yang harus turut serta untuk penanganannya. Jadi perannya di sini adalah lembaga internasional menyediakan sistem peringatan dini, panduan global, dan koordinasi bantuan antar negara. Contoh nyata WHO nih, ya, berperan memobilisasi riset vaksin global dan menetapkan status darurat kesehatan dunia saat patogen baru yang mematikan muncul tanpa diduga. Pandemi, virus-virus nih. Nah, ini WHO nih sebagai lembaga internasional harus aktif memberikan bantuan antar negara. Jadi di sini kita catat bahwa dalam mengendalikan Black Swan adalah bukan tentang menebak masa depan, melainkan tentang pembangunan anti-fragilitas, kemampuan untuk menjadi lebih kuat atau bertahan di tengah kekacauan. Nah, ini intinya. Jadi perusahaan harus siap tempur, punya tahan yang luar biasa, tahan balik. Nah, bagaimana supaya perusahaan tahan balik? Ya seperti yang saya disebutkan di atas. Ya, baik CRO, bahwa tim-tim manajemen kritis, ya kontingensi BCM-nya, organ-organ BCM itu harus benar-benar handal dan efektif ya. Pihak-pihak yang di atas berhasil juga mereka fokus pada seberapa besar dampak yang bisa diterima oleh saya, bukan pada sebesar peluang terjadi peristiwa tersebut. Jadi tim-tim yang di atas tadi, ya dia hanya berusaha untuk mengurangi dampak, tapi tidak bisa mengurangi probability-nya. Kayak gangguan natural hazard ya seperti tadi saya katakan COVID ya, terus megatrust ya, manusia hanya bisa mengurangi dampak ya dengan melakukan business continuity management atau untuk tujuannya untuk menjaga atau meningkatkan daya tahan resiliensi dan menjaga sustainability usaha. Nah, sedangkan peluangnya manusia sangat sulit untuk memprediksi terjadinya black swan.
Nah, saya kira demikian ya pembahasan kita terhadap risiko black swan dan bagaimana memitigasinya dan siapa sih pihak-pihak yang akan terlibat. Sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan risiko black swan, yang kita siapkan itu bukan bagaimana memprediksi risiko black swan, karena black swan itu tidak bisa diprediksi dan tidak punya data historical untuk kita melakukan proyeksi. Tapi yang ditentukan adalah yang kita harus lakukan adalah kita harus punya suatu sistem framework yang bisa meningkatkan ya daya tahan, tingkat resilience dan agar bisa menjaga sustainability usaha kita di dalam menghadapi gangguan-gangguan itu, dalam menghadapi black swan itu yang memang ya bisa terjadi kapan saja, mendadak. Sikap proaktif perusahaan, negara maupun lembaga itu sangat penting ya supaya kita tidak panik ya dan akan menambah korban jiwa ya sehingga proses recovery-nya akan lama. Kesiapan perusahaan menerapkan BCM itu sangat menentukan ya daya tahan, resiliensi, dan stabilitas dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Semoga berguna. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas. Semoga ini menjadi salah satu amal jariah saya untuk men-share ilmu dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk selalu waspada dengan risiko black swan dan siap ya menyediakan seluruh infrastruktur perusahaan agar tetap bisa resilience dan menjaga stabilitas dalam jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.